Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ibu Putri Mutiara Mawaddah di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum belajar, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat di kemudian hari. Madinah sebelum kedatangan Islam. Letak kota Yatsrib sangatlah strategis dibandingkan dengan kota Mekah karena menghubungkan dengan Yaman dan Syria Utara. Merupakan daerah yang sangat subur, menjadi pusat pertanian di Jazirah Arab. Di samping bertani, penduduk Yatsrib juga berkebun tanaman kurma yang disukai oleh penduduk Jazirah Arab. Selain bertani, sebagian penduduk Yatsrib juga ada yang beternak domba dan sebagian bermata pencaharian sebagai pedagang. Ditinjau dari segi kependudukan, kota Yatsrib terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, kelompok penduduk Yatsrib Arab terdiri dari Bani Aus dan Bani Kharaj, yaitu kelompok ini tidak harmonis dan sering bertengkar merebutkan wilayah kekuasaan. Yang kedua, kelompok penduduk Yahudi terdiri dari Bani Qanuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir. Walaupun berbeda suku, ternyata penduduk Yahudi relatif harmonis dibandingkan dengan masyarakat Arab. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Yatsrib menganut agama Yahudi Nasrani dan yang lain menyembah berhala. Penganut agama ini berkeyakinan mereka adalah manusia pilihan dan agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar. Hal tersebut menjadi perselisihan yang cukup lama sampai masuknya Islam. Berita adanya seorang nabi yang membawa agama baru segera dengan cepat tersebar ke seluruh penjuru kota Yatsrib. Setiap orang Yatsrib yang pergi ke Mekah mencari informasi tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Pada tahun ke-12 kenabian, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yatsrib sebanyak 12 orang di Bukit Aqobah, yaitu terletak di kota Mekah. Pada saat pertemuan tersebut, ke-12 orang menyatakan masuk Islam. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dinamakan dengan Perjanjian Aqobah pertama, yaitu isi perjanjiannya mereka rela jiwa dan raga berkorban serta harta mereka untuk memperjuangkan agama Islam. Yang kedua, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan membunuh dan berdusta. Yang ketiga, mereka bersedia mensyiarkan agama Islam. Itu perjanjian Aqobah pertama. Karena keislaman ke-12 orang tersebut masih baru, Nabi Muhammad SAW mengutus seorang sahabat, yaitu bernama Mus'ab bin Umair, untuk membantu menyebarkan agama Islam di Yatsrib. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang jamaah haji dari Yatsrib datang ke Mekah untuk menyelesaikan ibadah haji. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk memberikan penerangan tentang agama Islam di kota Yatsrib. Dan akhirnya dibuat pula perjanjian Aqobah kedua. Penduduk Yatsrib menjamin keselamatan Nabi Muhammad SAW dan menjamin keberlangsungan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Yatsrib. Faktor yang menjadi pertimbangan Nabi Muhammad SAW
berkenan hijrah ke Yatsrib yaitu ada 4. Yang pertama, Yatsrib merupakan kota yang paling dekat dengan kota Mekah. Yang kedua, penduduk Yatsrib terkenal memiliki budi pekerti yang lembut dibandingkan dengan penduduk Mekah. Yang ketiga, nenek moyang Nabi Muhammad SAW berasal dari kota Yatsrib. Yang keempat, ayahanda Nabi Muhammad SAW disemayamkan di kota Yatsrib. Setelah Nabi Muhammad SAW menetap di kota Yatsrib, maka Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan nama Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang penuh dengan cahaya. Karena penduduk Yatsrib memberikan pertolongan pada Nabi Muhammad dan pengikutnya, maka Nabi Muhammad memberi julukan penduduk Yatsrib dengan sebutan kaum Ansor, yang artinya kaum penolong. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun masjid. Masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ini kemudian disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mengerti secara garis besarnya ya. Nanti kalian silahkan isi tugas mandiri, yaitu tentang kondisi kota Madinah sebelum dan sesudah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti dibandingkan kondisinya sebelum Islam datang dan sesudah Islam datang. Isi di buku tulis, lalu setelah itu silakan upload ke e-learning di KI 3. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian paham. Ibu cukupkan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.